saw the ocean from a plane, New York City from a train. Fell asleep riding shotgun, bound for New Mexico. You know I love the Tuhan sand, Allah berfirman, but wherever tidak baik I kalau land, manusia itu seorang diri there's saja. nothing Aku quite akan like menjadikan penolong baginya yang sepadan they dengan have dia. lobsters Saudara in yang kekasih, Vegas, bahwa has the buffets ayat ini down in menggambarkan Georgia. tentang The kepedulian Allah peaches are kepada sweet, ciptaan. I know. Karena ketika Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, yang diciptakan pertama adalah Adam. Lalu Allah mengambil tulang rusuk daripada Adam ini, lalu Alkitab berkata dibangunkannyalah seorang perempuan. Nah, Allah menciptakan Adam ini karena Allah melihat bahwa Adam ini tidak pantas sendiri, karena ketika dia diberikan tugas oleh Allah untuk memberikan nama-nama kepada apa yang Allah ciptakan, lalu Allah tidak melihat harus ada seseorang yang menjadi penolong, menjadi membantu dia untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah rencanakan di dalam kehidupan manusia. On the wall, Dad's piano in the hall, the clock on the mantle broke a long time ago. There's a feeling inside no money can buy. There's nothing quite like coming home. The old carpet's worn thin from the places we'd spin, while old blue eyes serenaded on the old stereo. There's a world to explore far beyond my front door, but there's nothing quite like coming home. I could never forget it. It's the place I belong. Initials on a tree, you can find the spare key hanging there by the back patio. However long I've been gone, there's a light always on. There's nothing quite like coming home. There's nothing quite like coming home. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Siska Natalia Siringoringo, sarjana ekonomi, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Oktober 1992, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, alamat Jalan Swasembada Timur 2, nomor 30, RT 0005 RW 010, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Jakarta untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan kami, maka dengan ini menyatakan: 1. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan setuju atas pemberkatan perkawinan kami ini. 2. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua tidak terikat dengan orang atau pihak lain dalam bentuk hubungan apapun,
yang dapat mengganggu gugat acara pemberkatan perkawinan ini. 3. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Gereja Pentakosta Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan perkawinan kami ini. 4. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua bersedia masuk dan atau tetap menjadi anggota Gereja Pentakosta Indonesia dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. 5. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab di kemudian hari kelak apabila ada dari isi surat pernyataan ini yang tidak sesuai atau yang tidak benar. 6. Bahwa surat pernyataan ini akan perbuat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami paksaan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Jakarta, 6 Mei 2023. Ada yang keberatan? Tidak. Dari pihak para anak? Tidak ada. Baik, puji Tuhan. Dari para hadirin, hadirat semua. Ahadu warna. Nalulu. Ada yang keberatan? Tidak ada. Puji Tuhan. Dan di hadapan seluruh jemaat dan hamba Tuhan dan para hamba Tuhan yang ada di gereja ini, hari ini Saudara Jepri dan Siska akan mengadakan pertukaran cincin. Cincin ini adalah lambang satu komitmen saudara di dalam cinta kasih kepada sesama. Jepri, engkau sebagai seorang pemuda yang berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan bahwa inilah satu hal keputusan yang kau ambil sesuai dengan hati nuranimu dan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hatimu. Siska Natalia Borus Ringo-Ringo, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu serta melambangkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan menjaga engkau, aku akan melindungi engkau baik sehat maupun sakit dan sampai maut memisahkan kita berdua. Terimalah cincin ini. Jeffrey Antonius Silaen, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan seluruh jemaat, terimalah cincin ini sebagai bukti cinta kasihku dan setiaku kepadamu. Aku berjanji akan menghormatimu, menjagamu, dan menemani engkau baik dalam keadaan suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, melewati kekayaan maupun kemiskinan, dan akan tetap setia menemani engkau sampai Tuhan memanggil kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami rasakan ya Tuhan sukacita yang penuh. Kami berbahagia hari ini ya Tuhan. Kami keluarga kedua belah pihak telah membawa ke hadapan Tuhan, di mana oleh bukti kasih mereka, keyakinan mereka akan cinta kasih daripada Tuhan, mereka membawa ke hadapan Tuhan. Mereka menjadi saksi kedua belah pihak keluarga ya Tuhan, dan seluruh jemaat ya Tuhan, bahwa mereka telah Engkau persatukan di dalam kasih cinta Tuhan, kasih agape ya Tuhan. Semuanya kami akan terberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Maka terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah ucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Jadi wanita-wanita harus menyadari bahwa saudara itu diciptakan adalah dari bagian dari laki-laki. Karena Allah punya rencana dalam setiap rumah tangga. Rumah tangga ini adalah satu unit terkecil pemerintahan Allah di dalam dunia. Kalau rumah tangga baik, maka ada sorga di situ. Tapi kalau rumah tangga tidak baik, maka justru sebaliknya. Itu sebabnya jangan pernah menganggap enteng tentang membentuk satu rumah tangga. Nah, karena Alkitab melihat bahwa memang tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi dia membutuhkan seorang penolong yang untuk tugas-tugas yang Allah akan berikan. Karena Allah yang merancang rumah tangga itu. Allah menciptakan mereka berbeda. Dari perbedaan itu supaya mereka saling melengkapi, saling membutuhkan, saling mendukung. Dan Allah berikan satu daya tarik kepada pria, kepada laki-laki, supaya dia bisa mengambil seorang wanita yang cocok bagi dia, yang sepadan bagi dia. Dan selanjutnya kasih juga tidak sombong, ya, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bayangkan kalau dalam rumah tangga istri mencari keuntungan sendiri, suami mencari keuntungan sendiri, itu cepat atau lambat pasti rumah tangga itu akan mengalami masalah. Harus saudara yang kekasih meneladani Kristus. Kristus itu apa yang kita teladani dari Kristus? Ketika dia dipukul dia nggak balas, dia dicaci maki dia nggak caci maki, malah dia berkata ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Jepri bisa nggak ketika Siska salah, ampunilah Tuhan, dia nggak tahu yang dia perbuat. Sebaliknya Siska, ampunilah Tuhan Jepri, dia nggak tahu apa yang dia perbuat, ya kan? Sehingga masalah akan selesai. Tapi kalau engkau hitung-hitung, entar lo, awas lo, itu akan mengakibatkan banyak masalah, ya. Ini saya khotbah ini kayaknya kayak dikejar-kejar ini, karena waktu yang sempit ya dalam ibadah ini. Kalau engkau dahulukan Tuhan, maka Tuhan juga akan memprioritaskan saudara. Prioritaskan Tuhan dan Tuhan akan memprioritaskan saudara. Ketika saudara bermasalah, maka Dia akan menolong. Puji Tuhan. Saya akan meletakkan Alkitab ini di bawah kedua tangan saudara. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetap bersalaman dengarkan firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Marilah Tuhan Allah memberkati kamu serta menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristuslah yang menyertai rumah tanggamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hold on to hope, love. I've searched high and low for you. For you. Each day gets closer, so hold on stronger to me and you. Someday soon I'll find you. Someday soon I'll know you. Someday, yeah, oh. So hold on to hope, love. I searched high and low for you, for you. Each day gets closer, so hold